Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi Mari. wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa tetap dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa diskusi singkat. Mudah-mudahan nanti ada wawasan baru ataupun bisa ide-ide yang bisa kita ambil dan kembangkan di kemudian hari. Baik, terima kasih pada Mas Agung Wahendra. Nah, ini rekan-rekan kami perkenalkan. Ini adalah Mas Agung Wahendra, seorang milenial yang semangat. Beliau sehari-hari berprofesi di praktisi di anggaran dan keuangan. Namun dalam tema kali ini kita tidak praktis akan membahas katakanlah metodologi ataupun trik-trik keuangan ataupun anggaran, tapi kita akan ngambil sisi lain. Karena Mas Agung ini dalam kesibukannya, ini terbukti ini sibuknya, kita baru bisa menginterview beliau pada saat hari libur. Kalau hari kerja saya nggak berani nyolek-nyoleknya. Oke, dan salah satu aktivitas beliau selain juga kegiatan di kemasyarakatan, juga ada kegiatan sosial dan ekonomi ya. Dalam hari ini adalah yang saya capture adalah terkait kiprahnya di perkoperasian. Nah, jadi kita temanya saat ini adalah bagaimana sih peluang-peluang inovasi di dalam perkoperasian sehingga koperasi bisa tumbuh lebih, akselerasinya lebih baik daripada dari kegiatan-kegiatan yang mengalir-mengalir saja. Nah, mungkin nanti kita akan coba gali nih seperti apa. Nah, sebelumnya mungkin kita akan coba tanya dulu nih ke Mas Agung. Mas Agung di dalam keseharian yang cukup padat dan rutin dengan aktivitas yang selama ini dijalankan, gimana ceritanya ini kok tiba-tiba kok apa ya ada ketertarikan gitu? Mungkin awalnya dari diskusi-diskusi, kemudian akhirnya malah tergabung juga di dalam kepengurusan inti di perkoperasian. Mungkin bisa diceritakan Mas Agung sejarahnya dulu, mungkin awal-awal gabung dengan koperasi seperti apa dan di koperasi mana saja mungkin sudah pernah berkecimpung. Baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wahendra. Sebenarnya saya ini niatnya pengen belajar Mas Arif. Pertama pengen belajar bagaimana sih koperasi. Nah, ternyata setelah saya masuk ke koperasi, saya pertama masuk di koperasi wilayah, PLN Bubble, kantor wilayah dengan nama koperasi KPLN ya, koperasi PLN Bubble. Terus kemudian saya sebagai anggota. Terus kemudian saya dipindahkan tugas ke PLN sektor. Akhirnya saya di sana saya mendirikan koperasi dengan harapan koperasi itu dapat mensejahterakan anggotanya yang ada. Nah, dari situ saya lihat bahwasanya koperasi itu banyak peluang yang bisa dikembangkan untuk koperasi itu memberikan revenue bagi anggotanya, seperti Mas Arif. Karena anggota-anggota di koperasi saya lihat punya potensi-potensi tersendiri gitu untuk bisa memberikan kontribusi terhadap koperasi, seperti itu Mas Arif. Jadi saya tertarik terus untuk mengembangkan koperasi. Oke, intinya tadi ada bahwa koperasi tidak lepas dari tujuan utama mesejahterakan anggotanya nih ya. Nah, ini agak menarik nih. Apakah keanggotaan koperasi itu hanya pegawai inti saja atau ada teman-teman yang lain ya? Kalau memang pegawai inti, apakah memang saat ini kesejahteraan di pekerjaan utamanya itu masih perlu tambahan ya, sehingga cukup berharap banyak dari tambahan dari keuntungannya di koperasi? Secara umum, kita pertama di awal memang dari pegawai inti, tapi ternyata kita lihat dari pegawai outsourcing atau pegawai tambahan itu mereka juga ada peluang juga untuk kita tarik. Nah, untuk kita tarik menjadi anggota, dan akhirnya pun mereka juga menjadi anggota kami, anggota koperasi, enggak hanya pegawai inti, tapi pegawai supporting juga ikut bergabung mengembangkan koperasi. Karena ternyata di sana juga ada peluang untuk kita untuk koperasi. Gitu, Mas. Oke, I see. Oke, kemudian ini ya baik dari dua koperasi yang pernah katakanlah tergabung ya di pengelolaannya gitu. Kira-kira secara umum hal-hal apa saja yang belum dioptimalkan ya dari sebelum Mas Agung masuk di kepengurusan lah katakanlah. Kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin punya kecenderungan yang sama dari koperasi satu dan yang satunya kira-kira yang masih luas lah gitu yang untuk bisa diimprove.
betul, betul, betul. Jadi sebenarnya koperasi di mana aja sebenarnya maju, Mas. Semuanya sudah punya semangat tinggi untuk mencapai tujuan koperasi. Upaya upaya sudah dilakukan sama pengurus-pengurus. Tapi sebenarnya ada beberapa poin, Mas. Kalau saya lihat itu ada 3 poin ya, Mas ya. Yang pertama itu adalah kepedulian SDM koperasi tersebut. SDM tersebut ialah pertama adalah pengurus dan pegawainya. Nah, di sini kepedulian mereka terhadap tujuan koperasi itu yang paling harus kita tingkatkan di awal. Nah, dari kepedulian koperasi, kemudian kontrol, Mas. Kontrol terhadap modal koperasi. Perputaran modal koperasi itu harus selalu kita kontrol, karena di situlah rata-rata mereka tidak mengontrol modal. Jadi modal itu banyak mandek seperti itu. Yang ketiga adalah komitmen dukungan anggota. Nah, ini yang paling penting. Komitmen dukungan anggota untuk mencapai tujuan koperasi bersama. Jadi koperasi itu tidak akan jalan tanpa ada komitmen dan dukungan dari anggota-anggota dari koperasi tersebut, Mas Arif. Jadi ada 3 poin itu, Mas Arif. Baik, dari 3 poin tadi saya tertarik ke yang satu tadi, yang pertama. Intinya kepedulian ya. Kepedulian pengurus dan karyawan tadi ya. Apakah kepedulian ini dalam arti semangat bisnis atau kepedulian dalam arti apa ya? Jadi kalau saya lihat semangat bisnis itu termasuk, dan yang kedua adalah mencapai tujuan koperasi, Mas Arif. Kepedulian dia terhadap mencapai tujuan. Nah, saya selalu tekankan kepada teman-teman pengurus dan pegawai koperasi adalah kita tuh tujuannya ini loh. Di luar tujuan ini kita jangan kerjakan. Seperti itu. Jadi kita harus menumbuhkan kepedulian mereka terhadap tujuan kita. Seperti itu, Mas Arif. Setiap kali kita adakan rapat segala macam, tujuan kita ini loh. Seperti itu. Baik. Berarti intinya fokus terhadap katakanlah amanah ya yang diberikan pada saat RAT tahun sebelumnya berarti ya kalau di koperasi ya. Jadi target-target yang sudah digariskan pada saat RAT tahun sebelumnya itu yang menjadi concern Mas Agung untuk selalu mengawal agar teman-teman karyawan juga bisa tetap concern di sana ya. Betul, betul, Mas. Oke, baik. Selama ini kira-kira apakah SDM yang katakanlah yang kita hire ya, SDM yang di-hire untuk ikut mengelola koperasi itu, apakah sudah dirasa cukup gitu dengan pengetahuan bisnis maupun semangat bisnis ya, karena tidak semua orang memiliki jiwa entrepreneur ya, tidak memiliki yang fighting spirit di dalam dunia bisnis gitu. Apakah kira-kira sudah cukup ataukah memang masih perlu improvement lagi nih dari tenaga kerja yang ada waktu itu? Jadi menurut saya, Mas, untuk sumber daya itu sebenarnya setiap saat itu dia sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi ketika beralih tahun, beralih waktu itu pasti harus ada improvement lagi, Mas, dari SDM kita. Jadi berawal dari kepedulian mereka terhadap tujuan koperasi, mereka sendiri yang akan menggali dirinya sendiri. Jadi ketika dia punya kepedulian untuk mencapai tujuan, mereka sendirilah yang akan mencari ilmu untuk meningkatkan dirinya dalam mendukung tujuan koperasi tersebut. Jadi kepedulian itu akan timbul tersendiri seperti Mas Arif. Jadi mereka tetap harus mengembangkan diri, melihat tantangan ke depan itu mereka harus tetap mengembangkan diri mereka sendiri, Mas Arif. Oh baik, intinya memang setiap tahun juga target dari RAT selalu naik ya berarti ya, target-target yang kita anggota. Otomatis karyawan maupun pegawai pengurusnya pun tidak bisa merasa puas terhadap kompetensi yang dimilikinya saat ini ya, harus tetap upskilling terus ya. Betul, Mas Arif. Baik, tadi saya tertarik dengan salah satu ini ya, katakanlah hal-hal yang cukup besar yang peluang improvementnya kadang-kadang belum tergarap optimal, yaitu tadi salah satunya terkait permodalan nih. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih realnya itu seperti apa ya improvement di sisi permodalan. Kalau dari aspek modal, Mas Arif ya, kita alhamdulillah di 2 koperasi yang pernah saya ikutin jadi pengurus, jadi semangat dari anggota itu koperasi kita menuju ke koperasi syariah. Memang nggak 100% syariah, tapi kita tujuan selalu menuju koperasi syariah. Nah, dari segi modal, kita awalnya itu kita catat sebagai simpanan. Nah, dari kalau semuanya syariah, kalau simpanan itu kan tidak boleh ada tambahan ya. Jadi kita rubah menjadi investasi seperti itu, Mas Rey. Jadi
eh, hal tersebut dari aspek modal itu membuat lebih berkah, Mas Arif. Ternyata setelah kita rubah menjadi investasi itu saya hambatan-hambatan itu agak berkurang ya, secara psikolog itu lebih berkurang seperti itu, Mas Arif. Terus kedua, dari segi modal tersebut kita optimalkan dari segi perputaran modal. Jadi modal, meskipun kita modal sedikit, tapi kalau sampai dengan 1 bulan itu kita bisa putar 4-5 kali, modal kita yang kecil itu serasa besar seperti Mas Arif. Jadi perputaran modal itulah yang harus kita kontrol benar-benar seperti Mas Arif. Oke. Ini tadi sampaikan ya bahwa perputaran atau kontrol modal ini yang menarik ya. Berarti kontrol modal itu apakah salah satunya adalah terkait pengelolaan piutang kah, penagihan dan lain-lain? Mungkin ada cerita-cerita khusus nih, siapa tahu bisa di-share. Nah, jadi gini Mas Arif, saya agak menarik juga pertama ya. Pertama masuk itu ada piutang itu dibiarin saja. Sebulan, 2 bulan dibiarin. Akhirnya apa? Kita selalu kekurangan modal, Mas Arif. Yang sebenarnya modal itu sebenarnya kita ada. Karena tidak ada kontrol, kurang ya. Sebenarnya ada kontrol, cuma kadang-kadang kurang. Biarin nanti aja dulu, nanti nggak enak. Nah, ternyata hal itu nggak boleh kita biarkan. Modal itu harus benar-benar kita optimalkan. 1 hari kerja, harus 1 hari itu juga mereka harus nagih, seperti itu. Dengan punya modal sedikit pun kita serasa punya modal banyak, seperti Mas Arif. Oke. Menarik sekali Mas Agung ini. Ini terutama insight-nya adalah bahwa tadi sampaikan koperasi ini kan amanah anggota dan juga kesepakatan dengan pengurus yang ada kan memang diarahkan untuk mengimplementasikan atau menggunakan konsep-konsep syariah ya. Walaupun pasti tidak mudah untuk menuju ke sana dan tidak bisa sekaligus disulap ya. Ada tahapan-tahapan yang mesti diperjuangkan dengan komitmen gitu. Nah, tadi yang menarik dari saya adalah yang saya tangkap tadi terkait pertama berarti merubah akad ya, katakanlah dari akad simpanan kemudian menjadi investasi, karena mungkin bagi orang kesannya kan itu kan hanya sekedar pencatatan. Tapi saya rasa konsekuensi juga pasti berubah ya Mas Agung ya, karena pada saat simpanan kesannya yang menyimpan itu pada saat suatu saat terjadi katakanlah bangkrut dan lain-lain itu kan merasa haknya harus dikembalikan penuh ya. Tapi kalau sifatnya investasi berarti ya share katakanlah profit share maupun loss share juga harus dilakukan ya apabila kondisi harus. Jadi lebih real Mas Arif. Berarti risiko gejolak di kemudian hari juga lebih kecil ya, karena kan sudah ada kesepakatan dari awal sifatnya ini ada profit sharing maupun suatu saat kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan menjadi loss sharing ya. Oke, ini menarik tadi kemudian dikaitkan juga tadi dengan katakanlah adanya upaya memperbaiki pola penagihan lah ya, walaupun terkesan kurang enak ya. Tapi menarik bagi saya di sini yang pernah juga saya dapatkan insight, mungkin bisa saya bagikan juga di sini bagi teman-teman juga ya, bahwa ternyata dalam konsep syariah itu pada saat kita memberikan hutang kepada orang lain, maka kita yang menghutangi itu justru wajib menagihnya. Kadang-kadang kita nggak enak ya. Tapi berarti Mas Agung ini dengan teman-teman pengurus sebenarnya sudah menerapkan salah satu prinsip syariah itu, bahwa pada saat ada piutang maka kita wajib mengingatkan dan menagihkan. Berarti ya itu selaras ya, walaupun mungkin kadang-kadang kita nggak nyaman juga nagih-nagih ya. Apalagi ini merasa ini tagihannya bukan untuk pribadi, ini untuk katakanlah untuk kepentingan bersama. Oke, menarik sekali Mas Agung. Memang concern tujuan saya rasa lumayan ini ya, terus terkawal ya di sini ya. Kemudian ini mungkin bisa di-share lah ya. Katakanlah kalau permodalan mungkin teman-teman yang bergerak di koperasi lain kan belum bisa langsung in charge untuk mengadop ya dari inspirasi ini. Walaupun kita berharap teman-teman juga seluruh koperasi bisa dengan segala wawasannya bisa mulai bertahap menuju konsep syariah ya. Insya Allah dengan konsep syariah diterapkan seperti tadi Mas Agung sebut, keberkahan itu ada ya. Dalam arti hambatan-hambatan yang sebelum-sebelumnya muncul kok berapa tahun ke belakang kok malah sepertinya dimudahkan, tidak muncul lagi. Gitu ya. Penagihan pun diberikan kelancaran. Nah ini yang perlu sekarang di-share nih, yang orang tertarik biasanya terkait revenue nih, Trik-trik apa kira-kira yang bisa di-share kepada teman-teman? Bagaimana sih peningkatan revenue yang di program peningkatan revenue yang disusun oleh teman-teman waktu itu?
Jadi seperti ini Mas Arif, dari program-program yang kami lakukan ya, pertama itu pengoptimalan dari anggota Mas Arif. Karena kita lihat semua anggota itu pasti punya potensi untuk mengembangkan dari koperasi. Kita petakan Mas Arif. Jadi anggota si A itu punya potensi apa, si B punya potensi apa, si C punya potensi apa, yang bisa mendukung tujuan dari koperasi. Jadi dari situ teman-teman pegawai itu mereka mencatat, oh si A ini ada peluang A, yang B ada peluang B. Nah seperti itu Mas Arif. Jadi kita harus punya potensi-potensi dari semua anggota. Oh, Nah, dari anggota itu kan pasti ada potensi ke kita gitu Mas Arif. Jadi itulah yang sebenarnya sangat simpel sebenarnya Mas Arif. Potensi apa yang oh, mereka dapat memberikan ke koperasi seperti itu Mas Arif. berarti intinya anggota juga digerakkan untuk katakanlah memberikan peluang-peluang bisnis yang diketahuinya ya, untuk bisa Ya, betul. diinfokan kepada pengurus agar pengurus juga bisa untuk berupaya bisa mendapatkan itu ya. Dapatkan. Nah, jadi kita kan bergerak rame-rame, bergerak bersama-sama seperti itu ya Mas Arif. Oke. Menarik ini ya, biasanya kan orang kesannya anggota itu ya itu urusannya pengurus untuk mencari katakanlah tender, mencari proyek, mencari apa, mencari peluang-peluang bisnis. Tapi di sini justru teman-teman sudah mulai berusaha dipetakan ya, anggota ini pekerjaannya apa, kemudian kira-kira kalau ada peluang apa agar bisa diinformasikan begitu ya berarti ya, kurang lebih ya. Betul, betul. Wah, ini jadi pengalaman baru juga bagi saya ya kalau kalau seperti itu biasa karena biasanya langsung merasa itu semuanya kewajiban pengurus gitu. Ternyata di sini Tidak, anggota tidak bisa dilibatkan Mas ya. Arif kalau sendiri. Oke. Oke, nah tadi ide-ide yang kayak tadi ide-ide itu sebenarnya ide-ide yang muncul tiba-tiba gitu, blar gitu kan, ada udan petir gitu langsung muncul di kepala gitu. Ataukah memang pernah mencontoh, mungkin pernah melihat koperasi lain atau unit usaha yang lain yang melaksanakan seperti itu, atau hasil membaca telaah dari referensi, dari buku, dari pemberitaan, atau dari apa, mungkin bisa diceritakan gimana sih awalnya munculnya ide-ide pengoptimalan tadi itu? Jadi kalau ide itu sebenarnya muncul di mana aja. Cuman ide yang kami ambil, yang biasa bisa kami terapkan adalah ide ketika kita bersama-sama Mas Arif. Ketika bersama-sama dengan pengurus yang lain ataupun pegawai koperasi, itu kita berawal dari kita petakan dari masalah-masalah kita. Ketika kita sama-sama itu biasanya muncul. Nah, kita bersama-sama kita oh ketika kita mau menuju ini apa ya? Kemarin kita pertama modal kita kok selalu kurang ya? Kok selalu kurang ya? Nah, tapi setelah kita petakan, oh masalah kita kurang modal. Setelah kita kumpul, petakan masalahnya ini modal, ternyata jawabannya adalah sepele. Terobosannya cuma sepele. Oh cuma ini, kayak tadi cuma mempercepat tagihan. Terus untuk mendapatkan profit, ternyata oh kita harus optimalkan anggota. Nah itu ternyata itu didapat itu ternyata dari ngobrol-ngobrol aja sebenarnya Mas Arif. Ngobrol sambil kita tanya ke tim itu, ngobrol-ngobrol santai, tapi kita catat. Nah, banyak orang punya ide itu cuman nggak diterapkan. Kadang yang kita terapkan di koperasi ini lah Mas, kita punya ide walaupun sedikit harus kita terapkan Mas Arif. Kita mau lihat idenya tersebut memberikan hasil atau tidak. Nah, yang banyak orang lakukan, dia punya ide tapi nggak diterapkan. Seperti itu Mas Arif. Jadi ide yang kita ambil berasal dari ngobrol-ngobrol santai, itu harus kita terapkan itu Mas Arif. Yang sebenarnya bisa memberikan support tertinggi terhadap kemajuan seperti itu Mas Arif. Oke, baik. Ini saya pernah dengar kabar nih, ada suatu case yang menarik di koperasi yang dikelola waktu itu adalah ada suatu event, ada kekurangan modal pada saat koperasi itu sedang mendapat kesempatan untuk mengeksekusi proyek, tapi ternyata likuiditasnya pas lagi kurang lah, walaupun kurangnya mungkin nggak sampai 50% ya. Kemudian tiba-tiba katanya ditawarkan nih kepada anggota, siapa yang punya uang lebih boleh membantu ini invest pembiayaan untuk kita bisa eksekusi program ini dengan bagi hasil, kalau nggak salah seperti itu ya. Apakah itu juga bagian Ya, dari pemberdayaan ini ya, pemberdayaan dari katakanlah potensi-potensi anggota itu ya? betul Mas Arif. Jadi secara ADRT memang tidak ada. Cuman ketika itu sudah disepakatin dengan anggota yang lain kita tidak masalah. Karena kita di dalam wadah koperasi kita juga ciptakan komunikasi yang mudah.
kita ada grup pengurus, ada grup anggota. Nah, disitulah kita share peluang-peluang tadi. Salah satunya kekurangan modal tadi. Kurang modal, siapa nih? Pasti kan tadi yang di awal tadi kita berhubungan dengan awalnya tadi, bahwasanya setiap anggota itu pasti punya potensi untuk memajukan. Ternyata alhamdulillah Mas Arif, kita nggak perlu pinjam modal ke bank, ternyata anggota kita sendiri yang bisa menjawab masalah tersebut, seperti itu Mas Arif. Oke. Alhamdulillah. Baik, ini menarik bagi saya ya, karena biasanya koperasi itu selalu katakanlah berkutat jadi ekuitas gitu ya, ekuitas dan yang kemudian realnya di likuiditasnya ya. Pada saat likuiditasnya tidak mencukupi, maka biasanya opsinya itu langsung ke lender ya, ke bank atau apa gitu ya. Sementara karena mungkin konsep syariah sehingga KPLN harus lebih hati-hati tadi mungkin ya, sehingga dari kesulitan itu malah justru muncul ide ya untuk mengoptimalkan kayaknya anggota sebagian adalah mungkin simpanan gitu ya, simpanan di rumah. Ya betul, alhamdulillah. Yang bisa dioptimalkan. Nah, kemudian ini ada satu lagi yang menarik ini. Pada saat kemarin saya coba observasi dari laporan keuangan koperasinya nih, ada yang unik nih dibanding dengan koperasi-koperasi yang lain. Ini tiba-tiba kenapa sekitar 1 atau 2 tahun terakhir kok ini kok nggak ada lagi dana cadangan di laporan keuangan. Ini ceritanya gimana nih? Tapi ada pembengkakan di sisi, bukan pembengkakan, ada nilai yang cukup fantastis di sisi modal sukarela, investasi sukarela. Nah, ini bisa diceritakan kira-kira kenapa tiba-tiba di cadangan kok tidak ada, tapi di ekuitas di sisi lain di investasi sukarela kok nilainya cukup besar ya. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa ini ya? Apakah ini bagian inovasi yang mungkin perlu di-sharekan ke kami gitu? Nah, jadi gini Mas, memang secara aturan setiap koperasi itu harus punya dana cadangan. Nah, namun dana cadangan tersebut tidak dimiliki oleh anggota. Kita tahu bahwasanya kesejahteraan anggota adalah tujuan utama koperasi. Berarti kan kita harus tadi apa-apa aja yang harus kita lakukan untuk menuju tujuan koperasi, untuk mensejahterakan kan harus kita lakukan. Terutama mungkin ada satu yang keselip bahwasanya dana cadangan itu tidak ada pemiliknya. Kita nggak mau 5 tahun atau 10 tahun kemudian ketika dana cadangan itu besar, itu malah menjadi harta warisan yang tidak bertuan. Nah, meskipun itu dana cadangan, itu harus punya pemilik. Jadi akhirnya dari teman-teman pengurus dan kita sampaikan juga ke anggota, bahwasanya dana cadangan itu harus ada pemiliknya. Itu menjadi investasi dari anggota masing-masing. Jadi ketika mungkin ada kerugian, nah ngambilnya dari situ juga sama. Jadi tidak ada lagi kita dana cadangan yang tidak bertuan, seperti itu Mas Arif. Jadi semuanya dana-dana yang ada di koperasi itu adalah milik anggota, 100% milik anggota, tidak ada milik siapa-siapa, seperti itu Mas Arif. Oke. Apakah ini menyikapi ini ya Mas Agung ya? Dulu saya juga pernah tergabung di beberapa koperasi itu. Kadang-kadang itu pada saat penggunaan dananya itu kayaknya nggak ada bedanya tuh. Dana likuiditas murni dengan dana cadangan gitu. Kalau mau dipakai, pakai aja gitu. Ya. Jadi kesannya pada saat menggunakan dana cadangan ya karena memang duitnya ada, kenapa nggak dipakai gitu ya. Kesannya kan gitu kan, kenapa harus dicadangkan dalam arti benar-benar cadangan yang harus aman gitu ya. Nah, apakah ini memang awalnya juga bagian dari sana ya, optimalisasi yang likuiditas itu ya, sehingga agar pengurus mungkin lebih leluasa pada saat sebutannya bukan cadangan ya? Betul, betul. Jadi gini Mas, memang yang saya sampaikan di awal bahwasanya optimal anggaran tadi Mas Arif. Anggaran yang ada kita mulai dari simpanan anggota, simpanan sukarela, simpanan wajib yang kita rubah menjadi investasi awal, investasi sukarela, sama investasi wajib, itu ada satu lagi yaitu dana cadangan. Dan itu ngendep. Nah, bagaimana daripada kita minjam ke bank, lebih baik dana itulah yang kita gunakan. Toh selama ini dana itu juga tetap kita cadangkan apabila terjadi masalah seperti ada kerugian segala macam, itu tetap kita cadangkan, kita tahan, tidak kita bagikan ke anggota, tapi tetap kita optimalkan. Jadi tidak ada yang namanya uang itu ngendep Mas, ngendep. Jadi uang itu harus berputar seperti itu Mas Arif. Jadi harus memberikan revenue kepada koperasi seperti itu Mas Arif. Oke. Kalau kita coba bawa ke bahasa umum di laporan keuangan ya, katakanlah kan koperasi agak unik ya, ada istilah-istilahnya, katakanlah SAU gitu ya. Kalau di laporan perusahaan umum kan biasanya ada keuntungan, kemudian keuntungan itu ada terbagi dua ya, pendapatan katakanlah dividen yang dibagikan, maupun laba yang ditahan begitu ya, dua jenis itu berarti kan ya. Nah kalau di koperasi kan banyak item-itemnya ya, katakanlah berarti dua jenis itu. Kalau cadangan itu diartikan sebagai laba ditahan,
pada saat laba ditahan ini kemudian dikonversi menjadi investasi, berarti maaf, mohon koreksi kalau salah ya, saya mencoba menerjemahkan tadi biar kita bisa dapat insight yang lebih ini ke arah sisi laporannya. Berarti itu sama saja dengan sebenarnya semua SHU itu dibagikan ya, semua SHU itu dibagikan, namun ada yang dibawa pulang, ada yang direinvest ya, menjadi investasi Betul. sukarela. Makanya Betul. ada pemiliknya begitu ya? Karena kalau tidak Betul, betul Mas direinvest kan Arif. berarti nggak ada pemiliknya ya? Benar, benar, benar. Jadi Oke. harus ada pemiliknya Mas Arif. Jadi semuanya itu dibagi, cuman ada yang dibagi cash, ada yang dibagi tapi dalam bentuk investasi. Oke, reinvest berarti ya sebutannya ya. Invest. Katakanlah sebenarnya SAU itu dalam arti tahun ini kita tidak ada proporsi cadangan tapi dibagikan semua, namun dengan kesepakatan anggota sekian persen dari yang dibagi itu direinvest. Betul, betul, betul. Jadi bentuknya investasi sukarela masing-masing Investasi. anggota yang tercatat dan sewaktu-waktu bisa juga katakanlah diambil proporsinya pada saat ada case-case tertentu ya, seperti mungkin karena sesuatu hal harus meninggalkan lokasi dan keluar dari keanggotaan mungkin ya. Betul, ya. Jadi semua hak dari anggota ketika dia punya peran pada saat itu harus kita keluarkan. Jadi tidak ada hak yang kita ambil seperti Mas Arif. Jangan sampai haknya dari anggota yang keluar di tengah perjalanan itu kita ambil. Jadi itu menyebabkan tadi Mas, tidak berkah. Ya kita harapannya koperasi ini berkah, menjadi berkah bagi semua anggota seperti Mas. Baik, mantap sekali nih ya konsepnya tadi ya, keutamaannya adalah kembali ke anggota, bukan hanya meningkatkan kemakmuran tapi juga keberkahannya ya. Betul, Itu alhamdulillah. satu insight yang mungkin bisa jadi wawasan kita juga rekan-rekan sekalian, bahwa bukan hanya nominal yang dikejar tapi keberkahan, baik itu dari sisi kepengurusannya, dari sisi kelembagaannya koperasi maupun dari sisi penerima manfaat, dalam hal ini adalah anggota ya. Sisi keberkahan itu menjadi salah satu concern utamanya. Baik, mungkin ini agak sensitif nih. Kira-kira ada resistensi nggak kemarin pada saat ada perubahan-perubahan pola dari permodalan itu? Kemudian dari sisi pencatatannya itu kira-kira melanggar-melanggar atau dikit atau masih bisa diterima nggak ya secara standar laporan? Apakah acuannya hanya sekedar yang penting diterima RAT atau memang sebenarnya tidak masalah ya di sisi penyajian laporan secara umum? Jadi ini agak menarik sekali Mas Arif. Karena dari catatan pertama ada juga penolakan Mas Arif. Alhamdulillah setelah kita sampaikan, tujuannya tuh ini. Memang dari segi koperasi standarnya harus seperti ini. Harus ada dana cadangan yang ditahan. Nah, kita mencoba menjawab keinginan kita untuk membagi semua hak, tapi kita tidak boleh juga lari dari aturan. Dana tersebut tetap kita tahan, cuman kita tambahkan, yaitu pencatatannya ini milik siapa, ini milik anggota A, ini milik anggota B, dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik kita sampaikan, karena kita tujuan juga insya Allah baik, alhamdulillah ide tersebut juga diterima sama teman-teman anggota, alhamdulillah Mas Arif. Tapi pencatatannya juga kita tidak boleh menyalahin dari aturan Mas Arif. Ya, kita coba untuk menyampaikan ide, kita juga harus tidak boleh lari dari aturan-aturan yang ada di Indonesia seperti itu, Mas. Baik, dan mungkin bagi sebagian yang berjiwa inovatif seperti Mas Agung, pasti kan ada konsep bahwa yang namanya aturan suatu saat kan layak juga untuk direview kembali ya. Kalau ada sesuatu yang lebih baik, kenapa enggak gitu ya? Karena kan memang aturan harus kita patuhi, tapi ada saatnya juga mungkin aturan juga masih ada peluang ya. Kalau ada ide-ide baru masih bisa untuk di-review ya. Oke, terima kasih sekali Mas Agung. Banyak sekali nih poin-poin penting ya. Mudah-mudahan obrolan yang singkat namun cukup padat ini kita bahas bisa juga menjadi catatan teman-teman untuk nanti lebih menggali lebih dalam lah. Kalau mungkin nanti perlu ngobrol dengan Mas Agung, saya bisa menjadi perantaranya lah ya. Untuk bisa nanti ngobrol-ngobrol bagaimana sih mengoptimalkan aplikasi terutama dari pengelolaan permodalannya. Dan ini memang nampak setelah saya observasi laporan keuangannya selama periode katakanlah 2 tahun terakhir, kita ngambil baseline-nya di 2018 sampai 2020, hampir semua rasio keuangannya sustain, trennya sustain. Likuiditasnya semakin meningkat, bahkan kalau nggak salah cash ratio-nya, ini cash ratio yang paling super aman, ini cash ratio-nya bahkan sampai 300%. Kemudian solvabilitasnya relatif agak kecil sekali gitu.
Nah, di sini menunjukkan kemandirian permodalan koperasi seperti tadi Mas Agung, bahwa sebenarnya memang ada saatnya tadi ada kesulitan permodalan kok tiba-tiba modalnya kurang, tapi setelah dengan adanya pengelolaan tadi dari bagaimana merubah pola-pola penagihannya, kemudian bagaimana memutar dananya, ternyata modalnya sedikit pun bisa diputar lebih cepat justru ya, putarannya bisa lebih cepat. Gitu. Ini nampak juga tadi di rasio aktivitasnya, bagaimana aset-asetnya juga, aset turnover-nya cukup tinggi gitu kan. Dan alhamdulillahnya bisa dibuktikan terobosan-terobosan Mas Agung ini tadi bisa dibuktikan dengan profitabilitas yang juga naik ya. Jadi di sini mungkin ada suatu ya katakanlah beban moral pertanggungjawaban dari improvement itu tidak terjadi ya. Kadang-kadang pada saat kita membuat inovasi namun ternyata hasilnya kurang maksimal kan kadang-kadang ada beban moral begitu Mas Agung ya. Namun ini mungkin karena memang niatnya baik, niatnya adalah untuk keberkahan lembaga dan juga untuk keberkahan penerima manfaat dalam hal ini anggota, semuanya dimudahkan oleh Allah yang Maha Kuasa ya. Oke, terima kasih sekali Mas Agung bincang-bincangnya. Karena waktu yang cukup singkat, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan mungkin di luar kepengurusan koperasi, mungkin di unit-unit usaha, bentuk usaha yang lain mungkin bisa katakanlah bahwa sesuatu yang diniatkan dengan prinsip syariah dikelola dengan sebaik-baiknya menuju ke sana, walaupun belum bisa kita 100%, tapi dengan niat baiknya mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan tujuan yang ditetapkan bisa tercapai. Terima kasih super sekali Mas Agung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik rekan-rekan, demikian kita obrol-obrol santai kita, bincang-bincang dengan katakanlah topik-topik yang singkat kita bahas dan cukup padat. Namun mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi yang bisa tertangkap dengan baik untuk ditindaklanjuti dengan katakanlah action, dan juga intinya bahwa setiap kali ada kesulitan di situ sebenarnya ada peluang untuk improvement. Tidak usah terbebani bahwa inovasi itu harus selalu sesuatu yang besar. Dengan kita mempelajari lebih detail perlakuan dan katakanlah kondisinya, ternyata inovasi itu terkadang hanya sesuatu yang enggak terlalu rumit, namun jika konsisten dilaksanakan impact-nya bisa besar. Demikian insight kita pada sesi obrolan kali ini dengan Mas Agung Mahendra, praktisi anggaran dan keuangan dan juga seorang aktivis di sosial dan kemasyarakatan. Terima kasih Mas Agung, terima kasih untuk semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.